Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk saya 115103223448, lokal BK 5A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian konseling keluarga. Nah, konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga mefokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Jadi, konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Nah, jadi family counseling atau disebut dengan konseling keluarga adalah upaya atau bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan komunikasi keluarga agar kompetensi berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar dan kemauan membantu dari semua anggota keluarga yang berdasarkan kerelaan. Nah, apa sih fungsi dari konseling keluarga? Nah, jadi gunanya konseling keluarga ialah agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis dan lebih baik lagi. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengkonseling salah seorang keluarga yang dimana keluarga itu terdapat ibu dan anaknya. Keluarga itu terjadi dalam lingkup keluarga itu sendiri, yaitu KDRT, kekerasan di dalam keluarga. Nah, jadi keluarga itu ialah keluarga Ibu Vina Anggraini. Selamat menyaksikan video berikut. Kemarin Ibu Vina yang menghubungi saya lewat WA. Iya benar Bu, saya menghubungi Ibu karena ada keperluan Bu. Oke, kalau begitu sebelumnya saya bisa identifikasiku dulu ya. Bu silakan. Nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkap saya Vina Anggraini Bu. Vina Anggraini. Umur Ibu berapa? 29 tahun Bu. Alamat Ibu sekarang? Saya tinggal di Padang sekarang. Dekat ya. Anak Ibu berapa? Anak saya sekarang cuma satu Bu, cuma yang ini. Oke. Jadi kedatangan Ibu sama anak Ibu ke sini ada apa ya? Apakah saya bisa bantu gitu? Jadi ini kan Bu, suami saya punya suami. Jadi suami saya ini saya rasa berbeda dari suami yang lain Bu. Suami saya ini kasar gitu Bu. Kadang saya kasihan sama anak saya si Indah nih Bu, kadang dikasarin, kadang dibentak sama suami saya, kadang dia nangis ngadu saya gitu Bu. Gimana caranya nih Ma, kadang-kadang kan asal pulang sekolah selalu aja kena marah sama ayah. Kena marahnya tuh kadang Bu, bukan kena marah karena masalah besar, karena misalnya nih dia pulang sekolah telat 10 menit aja Bu, ayahnya udah marah gitu. Padahal kan kadang kan 10 menit wajar, jalanan macet juga, kadang dia juga ke rumah temannya padahal cuma ngambil buku doang, kadang telat berapa menit aja ayahnya udah marah gitu Bu. Emang apa dari dulu tuh ayahnya emang pemarah atau Iya gimana? betul Bu.
ayah si Indah nih memang dari waktu pertama kali sebelum nikah lah, waktu masa-masa saya pacaran dengan suami saya juga dia pemarah orangnya Bu. Oh, jadi kalau sama ibu marah juga gitu? Ya, sama saya sebenarnya kadang marah, kadang ya itulah tergantung mood lah Bu. Kadang dia marah, kadang dia tak marah. Tapi kalau rata-rata dia marah sama saya karena misalnya dia kecapean gitu. Saya lambat buat kopi, buat teh, dia marah Bu. Oh, jadi begitu ya Bu? Ya benar Bu. Jadi kan sebelum kita membahas lebih dalam lagi, sebelumnya ibu pernah di konseling Bu? Saya sebenarnya sudah pernah sekali di konseling Bu sama Bapak Kiki. Oh, berarti ibu udah pernah Sudah sebelumnya Bu. Berarti ibu tahu kan apa itu konseling? Tapi itu sudah lama sekali Bu, sudah 5 tahun yang lalu. Tapi saya minta tolong sama ibu, tolong jelaskan kembali apa itu konseling Bu. Baik, konseling itu adalah kayak curhatan antara individu sama konselor gitu Bu. Jadi intinya coba ibu jelaskan permasalahan dalam keluarga ibu tuh kayak mana antara suami, anak, dan ibu juga. Ya, jadi kami itu di rumah ada 3 orang. Anak saya satu namanya Indah Permata Bunda, sekarang masih sekolah, masih SMP Bu, kelas 1 SMP. Suami saya sekarang ini bekerja buruh Bu. Kami ini orang sederhana Bu, jadi cuma buruh biasa. Terus tuh suami saya itu karena mungkin capek gitu kan Bu, pulang kerja itulah Bu sering marah sama anak saya ini Bu. Tapi anak ibu nggak pernah dipukul kan Bu? Paling cuma cubit ya karena ya. Iya. Cuma dicubit saja Bu. Cuman yang saya tidak suka dari suami saya itu kan Bu, kayak mana caranya supaya dia itu tidak marah-marah lagi gitu, marah tanpa sebab Bu. Misalnya kadang marahnya tuh marah nggak masuk logika Bu. Misalnya si Indah kadang dia tidak izin sama ibunya gitu. Misalnya, Indah pergi dulu ya, sama teman-teman mau ngerjain tugas gitu. Itu pun Indah selalu minta waktunya paling 1 jam. Nanti dia tepat waktu. Cuman si ayah tadi ini tidak terima kalau dia misalnya pergi kerja kelompok sama teman-temannya gitu. Pasti selalu marah. Pasti dia berpikiran negatif, berpikiran kenapa si Indah pulang lama-lama, padahal cuma 1 jam gitu Bu. Kadang itu, kadang pun saya konflik gitu sama suami saya karena itulah Bu, jadi saya bingung gitu. Makanya saya datang ke sini bagaimana caranya supaya suami saya ini tidak marah-marah lagi, tidak curigaan, tidak berpikir negatif sama anak saya begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ceritanya. Jadi begini ya Bu, kalau jika suami kita kan saya udah merasa juga karena saya udah punya suami juga kan Bu. Coba ibu pun mendekatkan diri lebih gitu sama ibu, sama suaminya ibu kan. Kayak kan kita tuh tidur berdua sama suami kan, cerita kayak gini lah, sehat-sehat gitu kan. Sebenarnya kan saya sebagai konselor hanya pelentaraan aja yang menyelesaikan masalah ibu sama bapak ibu dan anak-anak ibu juga ya kan Bu. Saya ini hanya pelantara doang gitu kan. Jadi kalau ibu harus sering-sering bercerita itu sama bapak, janganlah marah-marah sama anak, itu kesian dia kan anak satu-satunya kita. Jadi kita tuh istilahnya kayak gini kan Bu. Jadi kan Bu, menurut saya itu masih masalah ringan kan. Kalau musuh bapaknya tuh si ayah si Idan ini belum kayak mukul-mukul itu kan. Kalau udah kayak mukul-mukul itu kan seharusnya diserahkan pada di psikolog gitu kan untuk menangani. Jadi kan kalau memang untuk untuk menasihati bapak itu seharusnya ibu kan yang pertama saya kenal dekat sama bapak kan. Ibu tuh harus saatnya dia duduk santai kayak gitu kan. Ibu tuh harus bercerita, harus gitu sama anak, jangan kayak kasar-kasar gitu sama anak. Kan mungkin si Indah keluar tuh wajar, cemas kan, takut anaknya kenapa, takut kan banyak sekali di luar sana tuh, takut salah pergaulan atau apa kayak gitu kan Bu. Jadi wajar sih Bu si ayahnya tuh terlalu cemas sama kan anaknya satu-satunya ya kan si Indah. Kelas berapa Indah Bu? Kelas 1 SMP Bu. Kelas 1 SMP. Iya kan masih baru tuh, takut nanti salah pergaulan.
wajar sih kalau bapaknya seperti itu, Bu. Kalau menurut saya sih, kalau masih belum belum kasar sama anak, sama ibu sama anaknya tuh, itu masih wajar bagi saya kan, Bu. Emang suaminya emang kayak gitu dasarnya kan, Bu. Iya, Bu. Jadi yang saya ingin tanyakan, Bu, kira-kira apa saran dari Ibu untuk saya supaya suami saya tuh nggak marah-marah lagi, Bu? Saran saya sih, Bu, untuk itulah tadi, pertama ibu harus mendekatkan diri kepada suami ibu kan. Ibu tuh harus pandai gitu, Bu, dalam mencari perhatian suami ibu. Jadi ya, menurut ibu sendiri bagaimana? Kan ibu yang paling tahu nih tentang suami ibu. Jadi menurut ibu apa hal yang dilakukan agar suami itu bisa sesuai dengan yang ibu mau, kayak gitu lah. baik kan yang Tunggu dikit. baik yang mengalami saat ini kan ibu kan. Jadi ibu yang tahu kayak mana bapaknya tuh kayak mana gitu kan, Bu. Jadi menurut saya tuh Bu, ibu tuh harus bisa gitu mencari perhatian si bapak gitu kan. Misal kalau bapak dari duduk santai dengan ibu, sediakan kopi untuk dia bercerita dia, menenangkan hati dia kayak gitu kan, Bu. Apakah bapak pemarah kan banyak di luar sana, apalagi kan saya pernah contoh nih, keluarga ada juga sih keluarga saya nih, dan keluarga itu tuh suaminya pemarah sekali, apa-apa marah, anak keluar dikit marah gitu. Jadi kan, Bu, menurut saya tuh nggak wajar, sebenarnya tuh wajar sih marah kan, Bu, marah terhadap anak, perhatian istilahnya gitu kan, Bu, sama anaknya hingga dia marah. Tapi kalau udah kayak kasar gitu kan, kayak ngomong kayak ngomong kasar kayak gitu, ibu ngerti kan maksudnya ngomong kasar. Emang suami ibu pernah nggak ngomong kasar sama ibu atau sama anak ibu? Ya nggak pernah sih, Bu, cuman marah-marah aja, misalnya, Indah, kenapa kamu pulang telat? Gitu, Bu. Oh, kalau kayak gitu, Bu, biasa tuh, masalah biasa bagi saya itu, masih masalah kecil gitu, bisa diselesaikan antara ibu gitu kan, antara ibu dan anak ibu. Iya. Kalau udah kayak mukul-mukul itu baru nggak wajar kan, Bu. Ya kayak gitu, Bu. Ya, baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Jadi apalagi keluhan ibu? Ya, mungkin saya dapat menarik kesimpulan dari sebenarnya ada banyak sih saran yang Ibu katakan tadi, cukup banyak, dan mungkin saya bakal lakuinnya, Bu. Dari mulai kata Ibu tadi, saya harus mengajak suami saya bercerita, saya harus selalu sama suami saya juga harus minum kopi sama suami saya juga gimana ya, Bu, harus menanyakan gitu sama suami saya apa sebab dia marah. Mungkin karena saya juga berpikir mungkin suami saya begitu karena suami saya kecapean, begitu kan, Bu. Jadi karena saya konseling sama ibu sekarang ini, saya dapat pelajaran bahwa walaupun ini masalah kecil, tapi saya harus menyelesaikan di rumah gitu. Udah banyak juga sih, Bu, saran dari Ibu. Ya mungkin itu saja, Bu Vina, saran dari saya, atau jika ada kekurangan dalam penjelasan saya ini kan, maklum kita kan manusia pasti mempunyai kekurangan. Baik, Bu. Jadi kalau misalnya ada masalah lagi, bisa Ibu WA saya atau langsung datang ke rumah saya ada di rumah. Iya, Bu, sepertinya kalau nanti ada masalah apa-apa, saya akan WA Ibu lagi atau enggak saya telepon Ibu, kita ketemuan seperti ini lagi. Boleh kan, Bu? Boleh, Bu, boleh. Ya, baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, Bu. Kasih ya, Bu. Ya. Kami pamit ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, itulah video dari konseling keluarga antara saya dan keluarga Ibu Vina Anggraini. Jadi dapat dikesimpukan bahwa keluarga tersebut itu memiliki kekerasan di dalam keluarga, di mana suaminya itu terdapat kekerasan kepada anak maupun istri itu sendiri. Nah, mungkin itu saja video saya pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.